Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Live Study, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kami mau belajar, biar Roh-Mu yang kudus mengajar di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, kita masih dalam perjalanan Paulus. Sekarang kita akan meneruskan mulai dari Kisah Rasul 17 ayat yang ke-10. Pada kesempatan ini kita bahas sampai ayat yang ke-15, 10 sampai 15. Baik, saya akan mulai Kisah Rasul 17 ayat yang ke-10. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Saudara, ini meneruskan pembelajaran kita minggu lalu, bagaimana penganiayaan mulai timbul di Tesalonika, ya, bahwa mereka mengejar-ngejar Paulus, mereka ingin menghabisi Paulus. Akhirnya Yason dan saudara-saudara menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Nah, kalau saudara lihat di peta, ya, di layar kaca saudara, Berea ini ada di sebelah kirinya, ya. Tesalonika tentunya ini jalan darat, jaraknya tidak terlalu jauh, ya. Ini Tesalonika lebih dekat ke Berea daripada ke Filipi, seperti yang saudara bisa lihat di peta di layar kaca saudara, ya. Nah, dan di sini kalau kita lihat, ya, bahwa setelah 3 minggu Paulus dan Silas juga serta Timotius tentunya juga ada bersama-sama dengan mereka meletakkan fondasi dasar gereja. Dan sekarang teman-teman saudara seiman, pastinya ada Yason juga di sana, ya, yang meneruskan apa yang telah dirintis oleh Paulus, Silas, dan Timotius juga tentunya. Kita jadi teringat, Bapak Ibu Saudara, ucapan Yesus dalam Matius 10 ayat yang ke-23. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Nah, saudara, kalau kita lihat ucapan Yesus di Matius 10 ayat 23, tentunya saudara, Paulus itu orang yang gak ada rasa takutnya. Bukannya dia pernah dipenjara di Filipi juga, ya. Jadi pasti semua dalam tuntunan Tuhan, ya. Pasti semua dalam tuntunan Tuhan. Jadi tidak mungkin, ya, Paulus itu berangkat ke Berea karena dia takut, ya. Saudara-saudara menyuruh, pasti ada tuntunan Roh Kudus juga untuk mereka pergi. Tidak mungkin Paulus pergi karena takut. Dia sudah seringkali menghadapi apa yang namanya penganiayaan. Tetapi kalau dia terus ke Berea, saya percaya bahwa ada tuntunan Roh Kudus di sana, dan Paulus ingin meneruskan pekerjaan pemberitaan Injil tersebut, ya. Dari sini juga kita dapat melihat bagaimana perhatian saudara-saudara seiman terhadap Paulus dan Silas. Sejatinya sebagai orang percaya, kita memang harus care, harus peduli dengan saudara seiman kita, ya. Kita juga di sini bisa melihat bagaimana Paulus dan Silas itu sangat tekun, ya. Jadi di satu sisi saudara-saudara ini sangat care. Seringkali jangan sampai kita di gereja atau berkomunitas tidak mau peduli dengan kesulitan, dengan penderitaan yang dialami oleh saudara seiman. Jangan punya prinsip yang penting saya nyaman dan aman, kamu sengsara juga, itu bukan urusan saya. Itu bukan semangat jemaat Kristen, saudara. Itu bukan semangat anak-anak Tuhan. Dan di sini juga kita bisa belajar bahwa Paulus dan Silas itu memang sangat tekun. Dia pergi bukan karena takut, tetapi untuk melanjutkan pekerjaan pemberitaan Injil. Itu sebabnya sampai di Berea mereka nggak santai-santai, langsung seperti biasa. Yang dicari adalah sinagog, yang dicari adalah rumah ibadat orang Yahudi, ya. Sebab memang disitulah Injil selalu dapat kemudahan untuk masuk. Sebab kita ingat bahwa Paulus itu adalah Rabi Saul, jadi dia itu punya hak atau bisa berbicara, mengajar dan di sinagog, dan disitulah
Paulus menggunakan privilege-nya untuk menjelaskan kitab suci Perjanjian Lama dari terang Perjanjian yang baru, ya. Mari kita lanjutkan terlebih dahulu. Ayat 11-12. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Saya menarik di sini dikatakan bahwa orang-orang Yahudi yang ada di Berea hatinya lebih baik, saudaraku, daripada orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Perhatikan ini, bahwa ada satu prinsip. Ada korelasi baik hati dengan reseptif terhadap firman Tuhan. Ya, ada korelasi ya antara orang yang memang dasarnya baik dari sebelum mengenal Kristus, orangnya baik, hatinya baik ya, daripada orang-orang yang pada dasarnya memang tidak baik. Ya, orang-orang yang bahan bakunya sudah baik hatinya itu pasti lebih reseptif terhadap firman Tuhan daripada yang bahan bakunya itu buruk, hatinya memang jahat, saudaraku. Ini biasa lebih keras. Nah, mungkin ada yang bilang, nggak begitu, Paulus bukannya dulunya orang jahat. Saudara, jangan salah paham dulu dan jangan punya paham yang salah. Paulus itu bukan orang jahat ya. Dulu saya sudah pernah jelaskan, tapi kita refresh lagi, kita review lagi. Paulus itu bukan orang jahat, saudara. Paulus itu membela agama Yahudi, membela agamanya yang lama, Yudaisme. Kalau dia ikut membunuh Stefanus karena dianggap Stefanus itu menghujat Allah. Paulus itu bukan orang yang beringas preman pasar, hatinya bengkok, tidak. Dia orang yang fanatik, iya. Dia orang yang radikal. Maka ketika dulu dia dalam agama Yahudinya dia radikal, sekarang ketika dia ikut Kristus dia juga radikal. Nah, kenapa saya katakan tadi orang baik itu korelasinya itu lebih reseptif daripada firman Tuhan? Sebab begini, saudara, kalau orang yang awalnya sebelum mendengar firman ya, hatinya jahat nih, busuk, bengkok, keras hati, bisa nggak terjamah oleh firman Tuhan? Bisa. Tapi perubahan itu kan nggak akan otomatis. Perlu waktu untuk dimold lagi jadi lembut. Sedangkan orang baik memang hatinya sudah lembut. Makanya orang yang pada dasarnya baik itu akan lebih mudah dibentuk. Tapi orang yang pada dasarnya jahat itu kalau bertobat lebih lama proses pembentukannya. Ibaratnya begini ya, kalau kita mau bikin satu furniture kayu ya, sama-sama tebang dari hutan nih pohon. Tapi kalau pohonnya kayunya kasar, kan dihalusinnya akan lebih lama sebelum dibikin jadi meja seperti ini. Tapi kalau pohonnya tidak berapa kasar, pohonnya halus, itu dihalusinnya juga lebih cepat ya. Lalu kemudian bisa dijadikan meja ini ya, langsung jadi bejana di tangan penjunan ya. Nah, itu sebabnya saya harus meluruskan ini, sebab seringkali ada orang yang berpikir bahwa kalau dia dulunya misalnya brengsek nih, penjudi, pemabuk, penjina, terima Tuhan, biasanya ini nanti pasti bisa jadi radikal. Belum tentu, saudaraku. Kita jangan punya stigma itu dulu, dan juga jangan punya stigma, orang kayak gini susah, pasti kalau bertobat juga asal. Belum tentu. Ya. Semua orang bisa diubah menjadi pahatan yang indah dalam tangan Tuhan. Kalau dia mau reseptif terhadap firman. Orang yang hidupnya brengsek, bisa nggak diubah jadi kayak pahatan yang indah dalam tangan Tuhan? Tentu bisa. Kalau
ketika dia bertobat, dia merasa hidupnya sangat berhutang kepada Tuhan. Kalau dia merasa, aku nih berhutang nyawa dengan Tuhan, seperti orang yang dilunasi hutang yang begitu besar yang dia tidak bisa bayar. Wah, kalau itu semangatnya, nah itu seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Mana kira-kira yang lebih mengucap syukur? Yang hutangnya banyak dilunasi atau hutangnya sedikit? Tapi kalau dulunya hidupnya bejat, brengsek, tapi ya terima Yesus tapi nggak merasa berhutang, malah dia mikirnya gini lagi, bagus juga gue mau terima Yesus, loh kok jadi kayak Tuhan yang butuh dia. Saudara, kita harus tahu begini, Tuhan itu bukan artis, saudara. Kalau pengikutnya sedikit, popularitas turun. Enggak, Tuhan tuh nggak ada urusan dengan itu. Dia tetap Tuhan. Mau orang ikut dia atau enggak, dia tetap Tuhan. Mau orang menentang dia atau menurut sama dia, dia tetap Tuhan. Dia bukan manusia artis yang butuh follower, butuh pengikut. Ya. Kalau Tuhan mau menjadikan manusia sebagai rekan sekerja, itu anugerah Tuhan, itu kasih karunia Tuhan. Dan jangan berpikir Tuhan yang butuh kita nih, Tuhan yang harus ngemis sama kita. No, jangan punya pola berpikir yang seperti itu. Ya. Nah, kenapa saya perlu meluruskan ini ya? Supaya kita jangan berpikir bahwa kalau orang baik mah ya kalau bertobat memang dari sononya sudah baik. Enggak, saudaraku, ya. Jangan punya pikir ya karena dari sononya udah baik, ya udah dia paling gitu-gitu aja. Tapi kalau orang yang brengsek tuh beda. Enggak, belum tentu, saudaraku, belum tentu. Mau orang baik pada dasarnya, mau orang brengsek pada dasarnya, semuanya butuh reseptif. Nah, ini poin yang kedua, butuh kerelaan hati sebagai komponen utama pembentukan Tuhan. Baru bisa jadi pahatan yang indah. Sebab kalau tanpa kerelaan hati, hati jadi keras, nggak bisa dibentuk. Orang yang dari sananya baik, tapi nggak punya kerelaan hati untuk dibentuk, dia akan berpikir, dari sebelum kenal Yesus saya juga udah baik kok. Nah, nggak bisa juga, saudara. Ya. Jadi diperlukan kerelaan hati. Ya, diperlukan kerelaan hati. Dan ingat tadi, hati itu harus jadi baik dulu, baru bisa lebih reseptif. Jadi orang yang jahat diubah jadi baik, orang yang baik lebih mudah terimanya. Sebab harus ada tahapannya. Ibarat kayu tadi harus dibikin halus dulu, baru bisa dibentuk jadi pahatan yang indah ini. Ya. Jadi juga jangan berpikir bahwa nggak apa-apa, sekarang saya jahat-jahatin dulu, saya puas-puasin dulu jahatnya. Nanti kalau diubah Tuhan bisa dahsyat. Ngapain jadi orang baik dulu? Rugi dong? Enggak. Nanti proses pembentukan justru bisa lebih lama, saudara. Nah, jadi yang pertama ya, kalau dikatakan orang Berea lebih baik hatinya, kalau kita lihat jadi banyak yang mengikut Tuhan. Yang pertama, ada korelasi baik hati dan reseptif terhadap firman Tuhan. Ya, itu poin yang pertama. Orang yang pada dasarnya baik pasti mendengar firman itu lebih reseptif. Ya. Tetapi atau lebih merespon, akan lebih tertarik. Orang yang dasarnya jahat biasa dengar firman itu lebih menolak. Ya. Nah, tetapi juga perlu ini kerelaan hati sebagai komponen utama pembentukan Tuhan. Mau dasarnya baik, dasarnya jahat, nggak punya kerelaan hati, nggak bisa dibentuk. Ya, tetapi kalau kita punya kerelaan hati, itulah seperti tanah liat di tangan penjunan yang bisa dibentuk sesuai keinginan dan selera si penjunan. Lalu, ketekunan mempelajari kitab suci, hal yang ketiga ya, adalah fondasi dasar. Dengar baik ini. Kekristenan tanpa pemahaman akan kitab suci tidak mungkin berakar dalam atau tidak mungkin memiliki fondasi yang kokoh. Makanya di sini dikatakan mereka menyelidiki kitab suci setiap hari, loh saudara ya, untuk mengetahui apakah yang dikatakan benar. Semuanya demikian. Harus check and recheck. Sekarang ini banyak orang yang asbun, ya. Nah, pengkhotbah pun juga bisa asbun kalau kurang belajar, kalau tidak belajar dengan baik.
Itu sebabnya ya kita semua harus mau mempelajari kitab suci. 1 Petrus 3 ayat 15 berkata bahwa kita harus bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Jadi kita itu kekristenan tidak diajar untuk percaya buta. Orang yang malas belajar, yang cuman maunya hal yang praktis. Yang praktis saja deh. Yang penting gimana bisa bikin hidup saya lebih baik. Yang pertama saya mau ingatkan, pusat dunia bukan hidupmu. Pusat dunia itu Kristus. Hal yang kedua, kalau orang yang cuman maunya praktis, itu seperti pohon tanpa akar. Ya, kelihatannya bisa indah tinggi. Satu saat ada badai yang datang, dia pasti tercabut, hilang entah kemana. Itu sebabnya tanpa pemahaman akan kebenaran firman Tuhan, itu seperti orang Kristen yang tidak punya fondasi dan seperti orang Kristen yang tidak bisa mempertanggungjawabkan imannya. Ya. Jangan kalau ditanya sama orang, Yesus itu siapa? Tuhan. Lah, kemudian dia dulu berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Jadi ada dua, ya nggak tahu lah, tanya sama pendeta gue. Nah itu namanya nggak bisa mempertanggungjawabkan iman. Karena kita nggak mau belajar. Atau kita berkata, saya nggak tertarik lah sama yang gitu-gituan. Saya nggak tertarik lah. Jadi interestmu apa? Mengaku Yesus Tuhan tapi tidak tertarik untuk memahami siapa dia. Mengaku orang Kristen tapi tidak tertarik untuk memahami kitab suci dengan benar, maka tidak bisa punya fondasi yang kuat. Tapi saya bersyukur saudara yang rajin ya ikut live study seperti ini, saudara pasti punya kelaparan dan kehausan, dan tanpa saudara sadar bahwa akar ke dalam itu semakin kuat. Ya. Dan di situ ya, bahwa kita lihat Paulus terus bersoal jawab, diskusi, supaya mereka akhirnya bisa melihat terang Injil dalam kitab suci mereka. Nah, saya mau bilang begini saudara, dari zaman dulu ya, memang orang-orang Samaria itu selalu mengklaim dirinya sebagai penjaga Taurat. Orang Samaria itu penjaga Taurat. Kalau orang Farisi mengklaim dirinya sebagai penafsir Taurat. Kalau orang Eseni pelaku Taurat. Tetapi Yesus yang menggenapi Taurat. Makanya Paulus harus bersoal jawab supaya mereka tahu apa yang diberitakan. Ini loh Yesus yang menggenapi Taurat. Jadi sekali lagi, mendengar khotbah seminggu sekali nggak cukup ya. Kita aja makan itu perlu tiap hari. Masa dengar khotbah untuk makanan roh kita cuma seminggu sekali? Makanya banyak yang badannya bisa gemuk, sehat, tapi rohnya sakit, saudara. Ya, rohnya kurus, kering kerontang karena nggak makan tiap hari. Cara kasih makan roh ya harus menyelidiki kitab suci, merenungkan, baru kemudian kita menghidupinya. Orang-orang terkemuka di sana juga terpukau oleh Injil. Ya, saudara, siapapun dia, selama punya kerelaan hati, punya kerendahan hati, pasti terpukau oleh Injil. Tapi kalau udah sombong, merasa dirinya someone, merasa dirinya hebat, kuat, banyak relasi, uang banyak, dan merasa tidak perlu Tuhan, wah itu nggak bisa dijama oleh Injil. Ya, itu nggak bisa dijama oleh Injil. Dan sebagai hamba Tuhan, saya harus mengingatkan supaya apapun kondisi kita, kita belajar seperti orang-orang di Berea ini. Mungkin yang menyaksikan ini saudara adalah orang-orang terkemuka, punya fasilitas banyak, duit banyak, relasi banyak. Tapi belajar dari orang Berea ini, punya kerendahan hati, punya kerelaan hati, supaya Injil bisa masuk. Ya, oke, ayat yang ke-13 sekarang. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana, menghasut, menggelisahkan hati orang banyak. Pembenci Injil akan mengejar terus. Dapat info, rupanya sekarang mereka di Berea menyebarkan firman Allah. Dijelajahi saudara, dikejar. Kenapa? Para penentang Injil itu nggak suka kalau Injil diberitakan. Para penentang Injil itu sewot, sentimen, nggak mau kalau Injil sampai diberitakan. Mereka kejar, mau menghasut. Kalau bisa habis dihasut supaya
orang-orang di Berea berbalik melawan Paulus dan Silas, ya. Lalu bisa dihajar mereka, bisa dianiaya juga. Itu yang mereka inginkan, ya. Mereka akan berusaha mencemarkan pikiran orang-orang yang telah menerima Injil. Ya. Hati-hati, saudaraku. Dunia ini selalu menawarkan ada banyak hal untuk mencemarkan pikiran kita dari firman Tuhan. Bahkan dalam gereja pun banyak, saudara. Ya, dalam gereja pun banyak. Saya tidak mengatakan, ya, bahwa disiplin ilmu lain tidak diperlukan. Diperlukan. Tetapi saudara harus tahu, Alkitab itu firman Tuhan. Disiplin ilmu lain bukan firman Tuhan. Saudara boleh belajar yang lain, bukannya boleh lagi, harus. Saya pun belajar, saudara. Saya pernah menyatakan, ayo dong muncul saintis Kristen, psikolog Kristen, dokter Kristen. Ini harus tampil ke permukaan, jangan semua pendeta yang menjawab. Ya, kita nggak maha bisa, saudara. Tetapi kita harus tetap menempatkan Alkitab, firman Tuhan dalam proporsinya, bahwa ini adalah firman Tuhan, menjadi pedoman dasar semua. Hal-hal lain jangan disejajarkan. Ini fondasinya. Yang lain bisa untuk membangun di atasnya. Jadi pada titik-titik tertentu, disiplin ilmu itu bisa bertentangan dengan firman Tuhan. Ini yang jadi kaidah. Contoh, kalau saudara belajar psikologi, teori psikoanalisa Sigmund Freud tentang apa itu pribadi, saudara nggak bisa masukkan dalam Alkitab, khususnya konsep Tritunggal, ya Allah itu metafisik. Kalau saudara memaksakan pemahaman pribadi seperti dengan teori Sigmund Freud, ya rusak, saudara. Rusak. Dia tidak bisa. Berbeda. Atau teori kebutuhan manusia misalnya, Maslow needs. Nah, teori psikologi manusia mencari itu. Nah, hal-hal gitu kan kita tidak perlu ikuti. Ya, pertama sandang papan pangan, terus nanti kemudian baru yang tertier sampai akhirnya aktualisasi diri. Kekristenan tidak mengajar seperti itu. Kita diajarnya menyangkal diri, bukan aktualisasi diri yang kita cari, saudara. Nah, jadi firman Tuhan itu dasar, pedoman. Sehingga ketika kita belajar disiplin ilmu yang lain, ketika itu bertentangan, kita punya filter yang kuat. Ya, oke, terakhir 14 dan 15. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Saudara, mereka tahu Paulus ini incaran utama para pembenci Injil. Lalu saudara-saudara di Berea dengan segera, ya, dengan segera ada apa ini? Gimana sih? Ya. Karena mereka tahu orang-orang di Berea bahwa ini adalah incaran, ya. Ini adalah incaran dari para pembenci Injil. Itulah sebabnya mereka menyuruh Paulus cepat meninggalkan Berea. Tetapi diputuskan oleh Paulus, Silas dan Timotius tinggal dulu di Berea untuk terus membangun, untuk mengajar, memberitakan Injil, melengkapi pemahaman mereka. Ya. Nah, Paulus pergi. Sekarang saudara kembali lihat ke peta. Dia pergi dari Berea ke Athena, dia gunakan jalan laut. Paulus berlayar. Kenapa? Supaya para pembenci ini berpikir bahwa Paulus sudah pergi ke tempat yang jauh. Ya, orang-orang Yahudi yang mau mengejarnya udah nggak ngejar lagi, karena ya udahlah, dipikir sudah pergi yang jauh. Akhirnya Paulus pergi ke Athena, sebuah kota besar yang sangat terkenal, ya, baik dari sisi kekuasaan militer maupun cendekiawannya. Memang tepat Paulus yang diutus ke situ, sebab secara kognitif Paulus itu cendekiawan. Ya, nah nanti kita akan belajar, saudara, ya, di pertemuan yang akan datang. Nah, dan di sini
Paulus memang lebih mumpuni ya daripada rasul-rasul yang lain. Maka kita harus mempersiapkan diri ya. Persiapan kita akan sangat menentukan pemakaian Tuhan dalam hidup kita. Nah, Paulus pesan Silas dan Timotius bisa menyusul ke Athena, tetapi kalau kita lihat di 1 Tesalonika 3 ayat 1 dan 2, akhirnya Paulus mengutus Timotius justru balik ke Tesalonika, tidak menyusul ke Athena. 1 Tesalonika 3 ayat 1 dan 2, kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Jadi rupanya nanti yang menyusul ke Athena itu hanya Silas. Timotius dari Berea kembali ke Tesalonika. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan iman kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran-Mu dalam lubuk hati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di live study yang akan datang. Orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you.